Halo teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah menginisiasi project React dan project Firebase kita dan kita sudah berhasil untuk menghubungkannya. Pada video kali ini saya akan membuat fitur login dan register di web React kita di aplikasi React.js kita. Tetapi sebelum itu, pada folder config ada konfigurasi Firebase. Untuk penamaan variabel init.authentication, saya akan perbaiki redaksinya supaya mudah dalam pembacaannya. Dengan nama variabel Firebase authentication ya. Jadi kalau kita ngimport, kita import yang ini. Save. Nah, dan di app.js ini akan saya hapus. Ya, saya akan menginstal React Rotterdam karena saya ingin project kita bisa ngerouting di berbagai page. Instalasinya sudah selesai. Saya akan bikin 3 page yaitu home, login, dan register. Jadi saya akan import browser router dari React Rotterdam dan root dari React Rotterdam juga. Saya akan bikin 3. Root yang pertama, path-nya adalah slash kayak gini ya. Atau saya kasih nama path home seperti ini. Nanti saya akan bikin redirect from slash ya. Jadi secara default kan ini awalnya slash ya. Nah, dia akan redirect ke home. Nah, kemudian path yang kedua saya akan bikin slash login. Dan yang ketiga saya akan bikin path untuk registrasi atau sign up ya. Jadi slash registrasi. Save. Nah, sekarang kalau kita lihat di browser ini bakal kosong apa-apa karena kita belum mendefinisikan komponennya. Nah, di sini untuk redirect saya akan kasih exec ya. Terus di dalam source ini saya akan bikin folder untuk components. Akan ada home. Lalu ada halaman login. Lalu ada halaman registrasi. Untuk membantu dalam pembuatan UI, saya akan menginstal Material UI ya. Jadi materialui.com, get start. Nah, ini nih cara installnya. Saya paste aja, enter. Ini akan menginstal Material UI Core. Lalu sembari menunggu instalasi sampai selesai, di home saya akan bikin kelas komponen. Metode render, lalu blocking kode dengan kurung kawal, lalu return. Komponennya belum keimport. Lalu di returnnya saya akan bikin paper. Ini Material UI-nya sudah berhasil diinstal. Jadi saya bisa ngimport paper dari Material UI. Dalam paper ini saya akan bikin, sebelum paper saya akan bikin kontainer untuk menampung papernya. Lalu di dalam paper ini saya akan bikin H1 ya, bahwa ini home. Save. Sekarang di app.js untuk root path home
saya akan definisikan komponennya. Itu adalah home yang diimpor dari components home.js. Save. Sekarang ini hasilnya ya. Sekarang kita sudah berada di halaman home. Di halaman home ini akan ada tombol logout. Saya bikin button aja dari material UI-nya juga. Lalu saya akan tulis logout. Seperti ini ya. Nah, jadi konsepnya halaman home ini hanya bisa diakses ketika user sudah melakukan login. Lalu saya ke halaman login. Saya copy aja kelas komponen dari home ke login. Lalu ini saya hapus. Saya akan bikin grid. Grid ini juga diimport dari Material UI. Lalu dalam grid ini akan menjadi kontainer untuk grid selanjutnya. Saya akan kasih extra small 4 grid, dan untuk kontainernya saya akan kasih style justify content center, supaya gridnya berada di tengah-tengah. Nah, ini akan berisi 2 text field yang diimport juga dari Material UI. Text field ini penggantinya input lah. Text field akan ada 2. Text field yang pertama labelnya adalah email. Text field yang kedua labelnya adalah password. Dan kita juga butuh button untuk button login. Nah, di sini karena ini berbentuk formulir ya, saya akan bungkus dengan tag form. Untuk setiap text fieldnya akan saya kasih atribut required karena dia wajib diisi. Lalu untuk buttonnya saya akan kasih varian contained dan colornya primary ya. Teman-teman kalau bingung ini propertinya dapat dari mana, teman-teman bisa cek di Material UI, dokumentasi Material UI apa aja yang bisa dipakai sebagai atribut di setiap komponen-komponennya. Nah, misalnya seperti ini, dia bisa pakai size, bisa pakai icon, bisa multi-line dan lain sebagainya ya. Nah, untuk text fieldnya saya akan kasih varian juga ya. Ini variannya bakal sama, jadi kayak gini aja sekali nulis. Variannya adalah outlined, size-nya adalah small, dan masing-masing datanya akan disimpan dalam value ya. Value-nya belum didefinisikan. Saya akan bikin state untuk email dan state untuk password. Lalu state-nya ini akan saya destructuring di dalam render. Email, password diambil dari this.state, sehingga di sini value-nya untuk yang email berarti value-nya email karena udah kita destructuring, atau this.state.email sama aja. Lalu ini value-nya adalah password, this.state.password sama aja karena udah kita destructuring di sini. Lalu coba kita lihat hasilnya. Oh ya, kita belum definisikan di root-nya. Jadi di login komponennya itu diambil dari komponen login ya.
Untuk nama kelasnya harusnya login. Dan ini kita kasih default value. Sekarang kalau saya import login, oke, import manual aja. Karena komponennya nggak kebaca, jadi import login dari komponen /login.js. Save. Sekarang di URL-nya kalau saya tulis /login, oke, masih ke home ternyata. Wow. Coba ini saya hapus. Saya ke arah login. Oh ya, ini ternyata sudah tampil. Dia redirectnya berfungsi terus ke home, padahal saya udah kasih exec. Gimana kalau ini redirectnya dihapus saja, terus yang ini kita kasih dua pilihan ya. Jadi pakai array, dia bisa slash dan bisa /home ya. Jadi halaman home-nya kalau kita kunjungi di URL-nya /home itu bisa, atau pakai slash aja atau tanpa slash. Ini juga bisa ya. Terus kalau ke halaman login, nah tampilannya seperti ini. Nah ini nih halaman loginnya masih muncul, halaman home-nya masih muncul. Jadi di sini saya kasih exec. Nah sekarang halaman home-nya sudah nggak muncul. Saya kembali ke home karena di sini saya lihat tampilannya masih agak jelek ya. Jadi di sini untuk masing-masing text field saya akan kasih atribut full width agar dia memenuhi gridnya, dan button juga saya kasih full width. Dan untuk text fieldnya saya akan kasih margin dense ya. Nah hasilnya tuh seperti ini, seperti yang saya harapkan. Mungkin saya akan kasih tambahannya di sini, misalnya H2 gitu, halaman login, biar jelas aja. Kayak gini, ini udah jadi. Nah, tapi kita butuh tambahan lagi di bawah button ya, atau di bawah formnya juga bisa. Kita butuh paragraf aja, nggak apa-apa. Jadi kita tanya nih, belum punya akun. Terus kita bikin link ya, yang diimpor dari React Rotterdam. Lalu isi linknya adalah sign up ya, atau daftar atau registrasi boleh. Terus dia mengarah ke /registrasi, sesuaikan dengan path yang ada di rootnya. Ini ya, dia mengarah ke registrasi. Nah bedanya kalau pakai anchor lalu pakai href ya, kalau ini dia bakal nge-reload page-nya. Tapi kalau pakai link tuh dia hanya pindah path aja tanpa melakukan reload pada page atau halaman. Nah sekarang halaman loginnya udah bisa. Nah kita kan belum punya akun nih untuk login, jadi saya bikin juga untuk halaman registrasi. Ini komponennya saya copy, lalu saya paste ke registrasi.js. Nah di sini sama untuk text fieldnya, hanya saja di sini judulnya adalah halaman registrasi atau daftar atau sign up ya, sama aja. Terus di sini pertanyaannya beda, yaitu sudah punya akun, login ya, dan dia mengarah ke /login sesuai dengan path di root login. Dan ini untuk buttonnya juga tulisannya adalah registrasi. Save. Lalu kembali ke app.js, kita definisikan komponen path registrasi ini, diambil dari komponen namanya saya lupa ubah, registrasi. Save.
ya. Diimport manual aja boleh. Jadi import registrasi dari folder components, file registrasi.js, save. Nah, sekarang kalau saya tekan tombol sign up, dia akan mengarah ke halaman registrasi. Lalu kalau saya tekan tombol login, dia akan mengarah ke halaman login. Ya. Nah, kita bikin juga pengecekan di home-nya. Nah, pertama kita bikin pengecekan dulu di home-nya. Ya, jadi kalau kita ke slash atau slash home, dia akan mengarah ke halaman home. Nah, ini nggak bisa diakses kalau usernya belum login nih. Nah, di sini kita bikin fungsi aja. Kita bisa memanfaatkan lifecycle dari React, yaitu komponen mount. Lalu kita panggil Firebase Authentication, ya, yang diimport dari config Firebase yang udah kita bikin di folder config firebase.js. Ini kan sudah kita ekspor Firebase Authentication-nya. Jadi ini karena udah diekspor berarti kita bisa import di file-file yang membutuhkan. Salah satunya di home kita bisa panggil Firebase Authentication from config Firebase. Lalu kita akan memilih metode on-out state change, ya. Di sini kita menerima parameter berupa function, ya. Kita sebut sebagai callback. Seperti ini. Dia akan menerima parameter user. Nah, jika user ini eksis, artinya ada yang login. Tapi kalau enggak, artinya belum ada yang login. Jadi kita bisa melakukan pengecekan dengan if not user. Kalau nggak ada user, kita bisa melakukan this.props.history.push ke path/login. Save. Refresh. Nah, ini dia bakal mengarah ke halaman login. Jadi cara bacanya tuh kalau nggak ada usernya, artinya nggak ada user yang login. Kita tendang usernya ke path login. Jadi kalau kalian mau maksain di sini di URL-nya /home, dia tetap akan ke halaman login, atau slash, dia tetap ke halaman login. Nah, gimana cara login? Ya, sebelum login mungkin kita fungsikan dulu yang registrasi ya. Nah, di registrasi ini kita juga bisa membuat fungsi ya ketika formnya di submit. Jadi di buttonnya kita tambahkan tipe submit. Lalu di tag formnya kita bisa menambahkan event on submit ya. On submit saya akan bikin function namanya handle submit. Ya, Ctrl C, lalu sini saya Ctrl V. Saya bikin arrow function. Nah, handle submit ini saya akan event.prevent default dulu untuk memprevent behavior default dari form, yaitu akan mereload ketika melakukan submit form. Seperti ini. Nah, kemudian saya akan melakukan destructuring juga state-nya. Ya, karena saya nggak mau manjang-manjang nulisnya this.state.email, this.state.password itu agak lumayan panjang kalau mau ditulis. Jadi saya destructuring aja email dan password dari this.state-nya. Lalu saya akan memanggil method Firebase Authentication ya dari config Firebase. Lalu dot, sini saya akan pilih method create user with email and password ya. Dia akan menerima dua parameter, yaitu email dan password ya. Seperti ini. Nah, kalau berhasil kita pakai then catch ya. Kalau berhasil then kita akan menerima response. Dan kalau gagal catch, kita akan menerima error. Dimana kalau gagal kita langsung kasih alert aja ke user error.message ya. Error ini berisi dua hal, yaitu code
dan message ya. Jadi saya akan menampilkan error dan message sebagai alert kepada user kalau emang ada error. Nah, kalau berhasil, saya akan Firebase authentication the current user ya. User yang sekarang. Saya akan send email verification ya. Jadi dia kan udah daftar nih pakai email dan password. Tapi untuk memastikan email ini memang punya user yang melakukan registrasi, kita harus mengirim email verification kepada user ya. Jadi di sini saya akan send email verification, lalu kita kasih Dencache juga. Kalau berhasil kirim email, dia akan menerima respons ya. Saya bisa atau nggak usah deh, kita arrow function kosong aja tanpa parameter. Saya akan kasih alert ke user dengan cek email Anda untuk memverifikasi. Mohon verifikasi email Anda. Kayak gitu. Setelah itu kita arahkan dia dengan this.props.history.push ke halaman home. Ya, jadi kalau udah berhasil ke halaman login ya. Jadi kalau udah berhasil registrasi, kita kirim email verification. Nah, kalau berhasil kita kasih alert, mohon verifikasi email Anda, lalu kita arahkan ke halaman login. Nah, kalau gagal, catch gitu, kita bisa menampilkan errornya. Jadi di sini kita menerima parameter error. Ya, biar beda dengan error yang di bawah, sini penamaannya saya lengkapin dengan error. Lalu saya akan alert error.message ya. Save. Sekarang coba kita perhatikan ulang, di bawah ada 2 text field ya, lalu ada button untuk mensubmit, lalu ada value. Nah, kita masih kekurangan satu hal nih, itu ketika value-nya berubah ya. Coba kita kembali ke browser ya. Jadi di sini kalau saya sign up, terus saya klik text field-nya, lalu saya mengetik, ini tidak akan ada perubahan karena value-nya itu statis email ya, nggak berubah ya. Email itu diambil dari this.state.email, ini string kosong, passwordnya juga begitu, string kosong nih. Nah, kita butuh function untuk membuat value-nya berubah-ubah ya, sesuai dengan inputan kita. Jadi di sini saya akan bikin onChange, event onChange, lalu saya akan bikin fungsi namanya handle change field. Ini juga di bawah saya copy paste aja. Nah, sebagai identitas saya akan kasih name ya untuk text fieldnya. Ini name-nya adalah email, sesuaikan dengan nama state-nya. Lalu ini juga name-nya adalah password ya, sebagai identitasnya. Teman-teman bisa pakai ID juga. Ini udah, lalu handle change field-nya akan saya bikin function-nya di atas handle submit ya. Ini akan menerima event. Nah, saya akan melakukan this.setState. Saya akan merubah state sesuai dengan event.target.name ya, karena name-nya tadi kan ada 2 ya, ada yang email dan ada yang password. Jadi sesuai dengan name-nya. Jadi kalau email, kalau password gitu. Nah, kita ubah dengan event.target.value. Kita ubah value-nya dengan target.value. Save. Jadi sekarang kalau saya kembali ke browser, ini udah bisa saya tulis-tulisin. Dan ini juga udah bisa. Nah, ini tipenya email, ini tipenya password ya. Jadi saya kembali lagi. Di sini di text field-nya saya tambahkan tipe email, dan yang text field yang kedua saya tambahkan tipe password. Save. Nah, sekarang
udah berfungsi sebagai email. Kalau saya tekan tombol registrasi akan mengecek validasi emailnya ya, karena tipenya email. Ya, ini missing at katanya. Nah, coba saya lengkapi. Hanya dg.irsandy@gmail.com, passwordnya sandi123. Lalu saya registrasi. Nah, mohon verifikasi email Anda, artinya berhasil ya daftarnya. Saya tekan OK, kita langsung dialihkan ke halaman login. Jadi teman-teman bisa ke Firebase, lalu cek di tab users, coba refresh. Nah, di sini bisa dilihat ada user baru ya dengan email dg.irsandy@gmail.com. Artinya proses registrasinya sudah berhasil. Tapi ingat, kita tadi mengirim email verifikasi ya. Jadi kita bisa ngecek di email ya. Nah, sekarang ada email baru nih, yaitu verifikasi email Anda untuk project sekian. Nah, ini template-nya bisa teman-teman ubah di Firebase Console, lalu di Authentication. Nah, di sini kan ada templates ya. Jadi untuk email address verification, teman-teman bisa edit template-nya di sini. Misalnya app name-nya apa, kayak gitu. Nah, saya akan verifikasi aja. Nah, sekarang akan muncul pesan email Anda telah diverifikasi. Ya, jadi gampang banget ya. Jadi karena udah diverifikasi, sekarang email dan passwordnya sudah bisa kita pakai untuk login ya. Kembali ke user, saya lihat lagi emailnya yang ini. Terus di halaman login saya akan bikin fungsinya juga. Jadi di halaman login ini saya akan copy paste aja ya yang dari registrasi, karena hampir mirip field-fieldnya. Terus di sini pertanyaannya beda. Belum punya akun. Lalu sini tombolnya menjadi login. Nah, ini juga menjadi halaman login. Dan untuk handle submitnya itu berbeda. Jadi di sini ini akan saya hapus. Ya. Nah, sekarang pada saat handle submit, kita panggil Firebase Authentication-nya dari config Firebase yang udah kita bikin. Nah, kita panggil method dengan dot, lalu kita pilih login, sign in ya. Mana sign in? Nah, ini nih, sign in with email and password. Nah, dia juga menerima 2 parameter, yaitu email dan password. Lalu kita bikin dan catch. Kalau berhasil, dia akan menerima respons. Saya akan console log aja responsnya. Dan kalau gagal, ya, kita akan menerima error. Saya akan berikan alert ke user kalau error berupa error.message ya. Ini terprovide oleh Firebase-nya. Save. Jadi sekarang kalau saya ke halaman login, lalu saya login dengan email yang tadi. Passwordnya Sandi123. Login, ini nggak akan terjadi apa-apa ya, karena kita hanya melakukan console ketika berhasil. Nah, di sini konsolnya kita dikasih objek ya, ada additional user info, credential, operation type, dan user. Nah, kita bisa lihat di property user, di sini ada email verified-nya, true ya. Kita bisa cek menggunakan property ini. Jadi kita di den-nya kita cek lagi if res.email verified. Gimana tadi nama propertinya? Ini saya copy aja. Ya, res.email verified. Kita akan alihkan usernya ke home. Jadi this.props.history.push ke halaman /home, ke pet home ya. Lalu kalau emailnya belum verified ya, belum diverifikasi email, kita akan kasih alert verifikasi email Anda terlebih dahulu ya.
isi email Anda terlebih dahulu, lalu kita buat dia logout. Jadi karena kan ini udah sign in ya sebenarnya. Cuman kalau belum verified kita panggil ulang Firebase Authentication-nya, lalu kita tulis sign out kayaknya. Ya, sign out, bukan logout ya, sign out. Kayak gini. Jadi cara baca kodenya teman-teman bisa lihat di sini ada 2 text field untuk email dan password, lalu ada submit untuk loginnya. Nanti ketika di submit itu ada di formnya event on submit, lalu di sini ada handle submit. Nah, di handle submitnya kita event.prevent default dulu untuk menghindari behavior default dari form, yaitu akan mereload ketika terjadi submit data. Lalu di sini kita destructuring this.state-nya, karena this.state-nya ada 2 property yaitu email dan password. Jadi kita tangkap email dan passwordnya, lalu kita panggil Firebase Authentication, kita panggil method sign in with email and password, di mana dia menerima 2 parameter berupa email dan password. Kalau berhasil, kita console log. Nah, kita cek nih ini console lognya saya hapus aja ya. Kita cek nih email verified-nya, apakah udah diverifikasi emailnya. Kalau udah diverifikasi, kita tendang dia ke home. Kalau nggak diverifikasi, kita kasih alert verifikasi email Anda terlebih dahulu ya. Ini tanda seru. Kita suruh user untuk verifikasi dulu ya. Nah, karena kan ini udah sign in, udah login, kalau belum verified kita sign out lagi usernya. Nah, kalau gagal ini kan then ya, kalau berhasil. Kalau gagal masuk di catch, kita dapat error. Error itu isinya ada 2, error code dan error message. Nah, saya akan tampilkan error message kalau terjadi kesalahan. Save. Nah, di halaman loginnya saya akan login dengan dgirsandi@gmail.com, lalu passwordnya sandi123. Kalau ini berhasil, dia langsung dialihkan ke halaman home. Oke, katanya verifikasi email Anda terlebih dahulu. Jadi ternyata email saya belum diverifikasi. Oh, sorry, salah. Jadi bukan response.email-verified, tapi res.user ya .email verified. Nih, ini email verified-nya ada di dalam property user. Jadi sini kurang 1 property. Jadi res.user.email verified. Save. Sekarang kalau saya coba login dengan dgirsandi@gmail.com dengan password sandi123, login. Nah, ini udah dialihkan ke halaman home. Artinya loginnya berhasil ya. Nah, kita juga bisa memfungsikan halaman logout ini terlebih dahulu. Jadi saya akan ke halaman home. Lalu di halaman home ini kan ada button untuk logout. Saya akan bikin event on click. On click ya. This.handle logout. Kayak gini. Fungsi logoutnya akan saya bikin di bawah komponen did mount. Saya bikin arrow function. Lalu saya panggil Firebase Authentication dari config Firebase. Lalu saya pilih sign out ya. Save. Jadi sekarang kalau tombol logoutnya saya tekan, dia akan ke halaman login karena dia udah sign out atau logout. Nah, kita coba login dengan email yang belum terdaftar ya. Apa yang akan terjadi? Nah, kita dikasih alert, error message ya. There is no user record corresponding to this identifier. The user may have been deleted. Nah, kita kan tadi udah verifikasi email nih untuk email yang kita daftarkan pertama kali. Nah, gimana kalau saya registrasi? Sorry, ini salah nih. Belum punya akun, registrasi dong. Ke halaman registrasi, save. Nah, saya akan ke halaman registrasi ya. Ini kan halaman login. Saya akan daftarkan email utama saya. Ini akan saya registrasi. Nah, di sini ada alert mohon verifikasi email Anda. Oke. Nah, sekarang gimana kalau email yang tadi saya pakai login ya? Ini kan sudah terdaftar. Kalau teman-teman cek di Firebase, dia udah terdaftar. Nah, ini udah terdaftar, tapi dia belum verified ya. Jadi kalau saya login dengan
email saya ini yang udah kita registrasi. Nah, di sini akan muncul verifikasi email Anda terlebih dahulu karena emailnya belum diverifikasi, nggak kayak email yang pertama ini. Kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman untuk login dan registrasi. Selanjutnya kita akan membuat halaman untuk forgot password dan edit profile. Thank you.